Hey, Tamagon! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, serta Tamagon mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi nakama yang menjalankannya. Semoga kita diberi keselamatan dan kesehatan dalam menjalani aktivitas setiap harinya. Pertarungan di Onigashima menuju babak akhir. Sang Yonko Kaido dan juga Dewa Nika melakukan jual beli serangannya pada babak akhir pertarungan mereka. Proses evakuasi dari para aliansi yang berada di Pulau Onigashima pun harus sesegera mungkin dilakukan, mengingat awan api yang mulai mengecil dan juga tinju raksasa dari Luffy sudah sedikit lagi menerjang pulau untuk menghantam Kaido. Jadi, bagaimanakah cara Momonosuke dan juga Yamato untuk bisa melakukan sesuatu terhadap aliansi yang berada di dalam Onigashima tersebut? Minggu ini kita dikejutkan lagi dengan isi dari One Piece chapter 1047 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya ada fakta menarik bahwa ternyata Roger adalah pengguna haki murni tanpa buah iblis yang itu dikatakan langsung oleh Kaido. Belum lagi kejutan besar yaitu Luffy yang sudah bersiap dengan tinju besarnya, bersiap untuk menghantam keras Kaido di babak akhir pertarungan mereka ini. Nah, namun yang menjadi masalahnya adalah itu juga akan menghancurkan Pulau Onigashima jika tidak ada sesuatu yang dilakukan dengan pulau ini. Oke, dalam video ini Tamagon akan mereview dan juga memberikan kalian penjelasan yang super lengkap mengenai isi dari One Piece chapter 1047. Namun sebelum itu, seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1047 kita kali ini diberi judul Langit Ibu Kota. Judul ini tentu langsung merujuk kepada situasi yang dialami oleh Pulau Wano Kuni sekarang. Nah, saat ini Pulau Wano Kuni, tepatnya penduduk Wano Kuni, terpacu dengan waktu untuk bisa bertahan hidup dengan adanya pulau besar di langit ibu kota mereka. Para aliansi samurai masih mencari cara guna untuk menghentikan pulau ini menuju ibu kota bunga. Hal yang sama pun terjadi di langit ibu kota ini, yang dimana adanya kepalan tangan yang luar biasa besar dari sang Dewa Nika yang akan menghukum sang Yonko yang selama ini mengancam keberadaan penduduk Wano Kuni selama 20 tahun lamanya. Jadi, inilah klimaks dari pertarungan Onigashima yang akan menjadikan satu orang yang keluar menjadi pemenangnya. Chapter 1047 kita kali ini mendapatkan color sprint yang dimana memperlihatkan bajak laut topi jerami sedang bersantai di sebuah pantai. Halaman pertama memperlihatkan situasi yang terjadi di luar tengkorak Onigashima. Di sana terdapat Yamato dan juga Momonosuke sedang berbincang dan panik melihat bagaimana sedikit demi sedikit batu dari pulau tersebut sudah mulai berjatuhan. Itu pun diikuti dengan awan api yang sudah mulai mengecil. Yamato berkata, "Buat awan api, kau bisa melakukannya, Momonosuke." Momonosuke menjawab, "Kata-katamu tidak mengubah apapun. Aku tidak bisa. Itu tidak mungkin bagiku." Nah, setelah itu, flashback pun dimulai yang dimana memperlihatkan 20 tahun yang lalu di kastil Oden yang terbakar. Di sini terdapat Kusugi Toki yang berbicara kepada anaknya sebelum mereka dikirim ke masa depan. Toki berbicara, "Momonosuke, pergi bersama Kinemon dan pengikut lainnya ke masa depan 20 tahun ke depan. Di sana kau akan menghidupkan kembali klan Kozuki." Momonosuke menjawab, "Aku tidak bisa melakukannya. Kalau begitu, kenapa kau tidak ikut denganku? Ibu dan Hiyori, kita semua akan." Kemudian perbincangan dari Momonosuke dipotong oleh Kinemon. Kinemon mengatakan bahwa yang paling menderita saat ini adalah ibunya. Dia berkata, ini adalah tanah para samurai, di mana aib dibayar dengan nyawa. Seorang wanita telah menyatakan tekadnya, namun seorang pria tetap dalam keraguan. Bagi seorang pria, itu sangat amat memalukan. Momonosuke berkata, "Tapi aku hanya anak kecil." Kinemon langsung menjawabnya, "Maafkan keterus-teranganku, tetapi dengan meninggalnya Tuan Oden, kau bukan anak kecil lagi. Sejujurnya, aku ingin Anda memberi kami kesempatan kedua pada pertempuran ini dibandingkan dengan mati dalam nyala api ini. Aku lebih baik binasa sambil memegang pedang untuk tuanku. Maukah Anda menghormati kami dengan tempat untuk mati sebagai samurai?" Terlihat raut wajah Kinemon sangat sedih dan gemetar mengatakan kata-kata tersebut kepada Momonosuke saat itu. Dia pun memastikan bahwa Momonosuke harus menuruti apa kata dari ibunya dan berpegang kepada cita-cita dari ibunya bahwa Momonosuke pasti bisa untuk menghidupkan kembali klan Kozuki. Kozuki Toki terlihat masih mengharapkan bahwa Momonosuke akan menjadi tumpuan dari klan Kozuki ke depannya. Nah, sementara itu terlihat 3 Akazaya yang berada di sana, yaitu Kinemon, Raizo, dan Kanjuro, berlutut dan berharap agar Momonosuke mau memenuhi kemauan terakhir dari ibunya. Momonosuke pun lantang menjawabnya, "Ibu, aku akan pergi." Akhirnya, setelah sedikit ragu, Momonosuke beserta 3 orang Akazaya yang lainnya dikirim oleh Kozuki Toki ke masa depan. Yep, lantas kita akan berlanjut lagi ke masa sekarang. Di sini kita melihat raut wajah dari naga Momonosuke agak ragu dengan apa yang dia janjikan kepada Kozuki Toki 20 tahun yang lalu. Momonosuke berkata, "Ibu, aku telah mengecewakannya. Jangan dekat-dekat dengan ibu kota bunga." Di panel pun terlihat bagaimana kondisi dari Onigashima yang terus mendekat ke ibu kota bunga. Sedikit lagi, pulau ini akan tepat jatuh di langit ibu kota bunga tersebut. Lanjut, panel beralih kembali dan sekarang kita akan menuju ke atap Onigashima. Di sana sudah ada pertarungan babak akhir antara sang Yonko Kaido melawan sang Dewa Nika.
Kaido berkata, jadi kau menangkap Guntur? Itu tidak akan berguna. Luffy langsung bersiap dengan teknik barunya, Gomu Gomu no Thunder. Luffy melepaskan petir yang berada pada genggamannya tersebut dan menuju ke arah dari Kaido. Nah, di sini Kaido pun langsung sigap dengan menghindari serangan petir tersebut. Kemudian dia pun langsung mulai bersiap dan mengayunkan senjatanya ke arah dari Luffy. Kaido berkata, itu bagus, main-mainlah sesuka hatimu. Luffy pun terlihat terkena serangan senjata dari Kaido dan terpental ke sisi kiri menuju ke arah petir yang dia lepaskan tadi. Nah, setelah itu dia pun berputar-putar di petir tersebut dan langsung meluncur ke arah Kaido berada lagi. Dia menggunakan teknik baru dengan melenturkan kembali badannya menjadi balon. Kaido berkata, kemampuan bukanlah yang dibutuhkan untuk menaklukkan dunia. Nah, setelah itu Luffy pun terkena serangan telak dan menjadi geprek oleh Kanabo Kaido. Terlihat di sekeliling dari mereka petir hitam yang menyelimuti senjata Kaido mengenai tubuh Luffy. Bukan cuma sekali, namun berkali-kali Luffy terkena serangan dari Kaido hingga akhirnya dia pun terjatuh ke tanah, di mana tanah itu pun menjadi layaknya karet. Di sini pun Kaido mengatakan sesuatu yang unik. Kaido berkata, sama seperti Roger, dia bukanlah pengguna buah iblis, namun dia bisa melakukan hal-hal hebat di dunia. Hanya Haki melebihi semuanya. Dengan pukulan Kaido yang terus-menerus mengenai Luffy, terlihat di sini tubuh dari Luffy sedikit terluka dan di atas kepalanya pun terlihat burung-burung kecil melingkar layaknya karakter kartun yang sempoyongan. Namun tentunya Luffy tidak tinggal diam. Dia pun memegang dada dari Kaido dan kemudian tangan Luffy melar sampai ke udara dan bersiap melakukan serangan. Namun tentunya dia kalah cepat dengan Kaido. Kaido menggunakan teknik andalannya, Yamataka Thunder Bagua. Dalam panel kecil di sini memperlihatkan informasi mengenai nama serangan dari Kaido, dewa perusak atau penakluk kematian dalam agama Buddha. Kemudian dalam artian Jepang, memiliki kekuatan besar, salah satu dari 5 raja kebijaksanaan. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini setelah Luffy merentangkan tangannya yang sangat panjang tersebut, Kaido mencoba membebaskan badannya tersebut dari tangannya dan berlanjut berubah ke mode Zoan sempurnanya. Kaido kemudian langsung bersiap menggunakan tekniknya lagi, Dragon Twister, Demon Leon Bird. Luffy mencoba untuk menghindari serangan angin dari Kaido tersebut, namun karena serangan tersebut sangat amat banyak, jadi sangat susah untuk menghindarinya dan beberapa kali Luffy pun terkena tebasan angin Kaido tersebut. Kaido pun berkata, apa kelemahanmu yang rentan terhadap luka masih ada? Panel pun terpotong dan sekarang kita pun menuju ke ibu kota bunga di mana festival masih berlangsung di sana. Di sana terdapat penduduk dari ibu kota bunga yang merayakan festival tersebut dengan sangat antusias dan juga bahagia. Mereka tidak tahu akan ada hal yang berbahaya dan mengancam keselamatan dan nyawa dari mereka, karena sedikit lagi itu akan menuju ke langit ibu kota mereka. Beberapa penduduk di sana berteriak, ayo kita berlayar terhadap orang-orang yang telah berlalu, lepaskan kapal langitnya. Tidak hanya mereka yang berbahagia, kita pun bisa melihat Otoko dan juga Tengoyama Hitetsu memeriahkan festival tersebut dengan melepaskan kapal langit. Toko berkata, tentu saja kapal langit ini akan mencapai ayahku. Kemudian kita lanjut lagi ke atas puncak Onigashima. Kaido berkata, lepaskan aku topi jerami. Halaman selanjutnya pun memperlihatkan bagaimana situasi yang berada di dalam tengkurak kubah Onigashima. Di sana sudah ada beberapa aliansi yang sudah mulai kelelahan dan merasa sangat senang bahwa mereka sudah terbebas dari api dan sedikit lagi musuh dapat mereka kalahkan. Salah satu dari samurai berkata, Bos Hyogoro, apakah Anda baik-baik saja? Sepertinya Onigashima akan jatuh. Hyogoro pun menjawabnya, sepertinya Kaido sudah terpojok. Topi jerami adalah orang yang berhasil mengalahkan Kaido. Itu juga akan mengakibatkan kita jatuh sampai mati. Tapi jika kita hidup, itu juga berarti bahwa kemenangan adalah milik Kaido. Samurai yang lainnya pun mengatakan bahwa anaknya ada di Hakumai. Dia juga punya istri menunggunya di Ringo. Jadi, jika kita menang, mereka akan memiliki kehidupan yang bahagia di depan mereka. Aku bersyukur untuk bangsa yang besar tanah ini akan menjadi kenyataan. Terlihat juga beberapa aliansi menyemangati topi jerami untuk mengalahkan Kaido secepat mungkin. Samurai berkata, Tuan Jerami, berikan Kaido semua yang kau miliki. Sementara itu, bawahan dari Kaido mengeluh dan berkata kepada samurai, apakah mereka sudah gila? Dia tidak tahu kita semua akan mati di sini, bukan? Ada juga panel kecil yang memperlihatkan Usopp yang berteriak, aku tidak ingin mati. Dia pun terlihat didorong bersamaan dengan air yang sudah Raizo buat dan Jinbe luncurkan. Yup, kita pun masuk ke dalam cerita akhir di chapter kita kali ini. Kita diperlihatkan bagaimana kondisi dari Orochi dan Hiyori berada. Orochi berkata, lepas, batu laut jatuh karena gemuruh aneh. Bajingan kau, aku pasti akan membawamu bersamaku. Aku harap kau menonton momen ini, Oden. Aku akan membawa putrimu bersamaku. Hiyori pun di sini dalam bahaya besar.
Oke, kita pun akhirnya sampai di panel terakhir di chapter 1047. Panel terakhir ini memperlihatkan bagaimana situasi yang luar biasa yang terjadi di atas puncak Onigashima. Di sini Luffy berkata sesuatu kepada Momonosuke. "Hei Momo, aku akan mengakhiri semuanya. Onigashima harus segera mungkin untuk menyingkir." Luffy di sini terlihat menggunakan sebuah teknik baru, yang dimana teknik ini menjadikan tangannya sangat besar, bahkan sebesar pulau Onigashima. Kepalan tangan tersebut tepat berada di atas Kaido dan juga pulau Onigashima berada. Yamato berkata, dia akan menyerang Onigashima. Momo berteriak, "Hentikan Luffy!" Chapter 1047 pun ditutup dengan kata-kata dari Luffy kepada Momonosuke. Luffy berkata, "Momo, aku percaya padamu." Overall, chapter kali ini banyak merangkum mengenai pertarungan sengit antara Luffy dan juga Kaido berdua di atas puncak Onigashima. Liker dan beberapa forum luar juga mengatakan bahwa pertarungan dari mereka berdua pada chapter kali ini merupakan babak akhir dan tentunya akan menjadi klimaks yang mengeluarkan satu orang pemenang dalam perang ini. Jadi, jika memang ini merupakan puncak dari pertarungan mereka berdua, tentunya sangat pas jika memang Kaido beserta dengan pulau Onigashima akan hancur oleh kekuatan besar Luffy dengan kepalan tangannya di panel terakhir chapter ini. Kaido yang rasanya juga sudah mengeluarkan semua kemampuan terbaiknya dalam melawan Dewa Nika ini. Entah itu dalam serangan bentuk Zoan sempurnanya yang kemungkinan sudah semua Kaido keluarkan, ataupun mengenai kemampuan haki milik Kaido yang juga sepertinya sudah semua ia pergunakan melawan Luffy. Sebaliknya, kata-kata Luffy pada chapter terakhir mengatakan bahwa dia akan mengakhiri semua ini sekarang juga dan berharap Momonosuke untuk menjaga pulau Onigashima agar orang-orang di sana bisa selamat dari serangan terakhir miliknya ini. Jika memang pada chapter depan jurus pamungkas dari Luffy ini sukses untuk menghantam Kaido, seharusnya memang proses evakuasi yang ada di pulau tersebut segera mungkin bisa dilakukan agar meringankan tugas dari Momonosuke ini untuk menangani pulau tersebut. Nah, kemungkinan proses evakuasi yang terjadi bisa melibatkan kemampuan dari Trafalgar Law untuk menteleport semua orang menuju tubuh Zuniza. Nah, ini pun bertujuan untuk membuat pulau Onigashima ini akan menjadi kosong dan tidak ada orang di sana. Sesuai dengan apa yang Tamagon prediksikan kemarin, bahwa memang Onigashima akan hancur berbarengan dengan jatuhnya Yonko Kaido. Tepat sekali, jika kepalan tangan dari Luffy ini tepat mengenai tubuh dari Kaido, itu pun langsung akan berbarengan dengan terkena efeknya juga pukulan tersebut kepada pulau Onigashima. Dan iya, Kaido dan juga Onigashima akan berbarengan untuk musnah. Di sisi lain, sepertinya Eiichiro Oda mengatakan bahwa perang Wano Kuni akan lebih besar dari perang Marineford. Tentunya ini masih belum terjawab jika memang Kaido ini sudah kalah. Plot ceritanya jika memang benar-benar kejadian tersebut menjadi nyata. Nah, setelah Kaido ini kalah, akan ada sesuatu besar lagi yang terjadi di Wano Kuni. Semisal adanya pemerintah dunia yang kembali muncul, adapun ada sosok lain yang akan membuat keributan lagi di Wano Kuni. Bisa saja itu berhubungan dengan Road Poneglyph yang masih tersisa di pulau tersebut, adapun hal-hal yang berhubungan dengan One Piece, seperti yang Big Mom katakan selepas ia jatuh ke bawah jurang. Nah, menurut kalian jika memang perang ini akan kembali berlanjut dan menjadi perang yang lebih besar dari Marineford, siapa yang akan kira-kira muncul setelah Kaido ini kalah? Jadi silakan tulis pendapat yang paling liar kalian di kolom komentar ya. Kita akan baku hantam mengenai hal tersebut di sana. Nah, mungkin itu saja yang bisa Tamagon review dan jabarkan mengenai chapter terbaru kita, yaitu chapter 1047. Ingat, minggu depan libur ya, alias ada acara Golden Week di Jepang. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.